Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Dengan KD menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Sebelum kita membahas tentang orde reaksi dan tetapan laju reaksi, kita pelajari dulu konsep laju reaksi. Coba kamu amati kedua gambar berikut. Di sini ada kembang api dan ada besi yang berkarat. Ada dua macam reaksi. Yang pertama, reaksi pembentukan kembang api, dan yang kedua, reaksi perkaratan besi. Menurut kalian, reaksinya lebih cepat yang mana? Tentu reaksinya lebih cepat yang pertama, yaitu terbentuknya kembang api. Dari kedua contoh ini, kamu bisa mengamati ternyata reaksi-reaksi kimia itu ada yang berlangsung sangat cepat, ada yang berlangsung sangat lambat. Kecepatan maupun laju itu sering dibahas di dalam ilmu fisika, di mana satuannya yaitu jarak per satuan waktu. Misalkan kamu mengendarai motor dengan kelajuan 50 km per jam. Berarti satuannya itu kilometer per jam. Kilometer itu jaraknya dan jamnya itu waktunya. Jadi jarak per waktu. Sedangkan di kimia, karena yang dihitung itu laju suatu reaksi, maka satuannya itu berkurangnya konsentrasi atau bertambahnya konsentrasi dibagi satuan waktu. Maksudnya bagaimana? Ingat, suatu reaksi itu ada reaktan. Reaktan itu mula-mulanya, jadi dia pereaksinya. Awalnya itu dia apa, terus ada produk. Produk itu hasilnya. Hasil reaksinya jadi apa gitu. Kita misalkan pembakaran arang. Arang itu kan C, karbon. Dibakar itu berarti ditambah O2. Jadi reaktan atau pereaksi, jadi mula-mulanya itu ada arang sama ada oksigen. Kemudian arang dan oksigen ini akan bereaksi, menghasilkan gas CO2. Jadi hasil reaksi atau produknya itu gas CO2. Nah, ketika mulai bereaksi, karbon dan oksigen ini lama-lama akan berkurang, sedangkan gas CO2 yang awalnya tidak ada, itu jadi ada, jadi dia bertambah. Jadi pereaksi atau reaktan si C dan O2-nya tadi itu berkurang, sedangkan hasil reaksi atau produk si CO2-nya ini akan bertambah. Jadi laju reaksi itu berkurangnya jumlah pereaksi per satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi per satuan waktu. Jadi misalkan dalam 1 detik, ternyata karbon itu berkurang sebanyak X. Atau ternyata dalam 1 detik itu jumlah gas CO2 yang terbentuk itu bertambah sebanyak Y gitu. Nah, banyaknya zat atau jumlah zat itu umumnya dinyatakan dalam konsentrasi. Nah, makanya pengertian dari laju reaksi itu berkurangnya konsentrasi per reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi setiap satu satuan waktu. Mari kita masuk ke perhitungan rumusnya. Jadi misalkan di sini reaktannya itu A dan produknya itu B. Karena pengertian laju reaksi tadi berkurangnya konsentrasi per reaksi atau konsentrasinya A di sini per satu satuan waktu, maka rumus laju reaksinya itu sama dengan berkurangnya itu diganti dengan tanda minus, konsentrasi itu delta konsentrasi A dibagi satu satuan waktunya itu delta T. Sedangkan untuk yang B, laju reaksi itu adalah bertambahnya konsentrasi hasil reaksi yaitu B per satu satuan waktu. Maka rumus laju reaksinya itu sama dengan plus, itu artinya bertambahnya konsentrasi hasil reaksi yaitu delta konsentrasi B per satu satuan waktu yaitu per delta T. Nah, jika kalian ingin mencari laju reaksi A atau lambangnya itu V kecil, VA, itu rumusnya VA sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T.
Sedangkan kalau ingin mencari laju reaksi B atau VB itu sama dengan plus delta konsentrasi B per delta T. Tanda minus pada VA itu karena A itu berkurang dan tanda plus pada VB itu karena B-nya itu bertambah. Itu tadi jika mencari laju reaksi masing-masingnya VA-nya atau VB-nya. Kalau secara umum laju reaksi secara keseluruhan itu misalkan di sini reaksinya antara A ditambah B jadinya C ditambah D. Maka laju reaksi secara keseluruhannya itu sama dengan 1/A dikali VA sama dengan 1/B dikali VB sama dengan 1/C dikali VC sama dengan 1/D dikali VD. Di mana yang bertanda merah itu artinya koefisiennya. Jadi kadang laju reaksi A dengan laju reaksi B itu beda karena koefisiennya juga beda. Jadi laju reaksi ini sebanding dengan koefisien. Misalkan koefisien A itu 1 dan koefisien B itu 2. Jika laju reaksinya A itu 2 molar per detik, maka laju reaksi B itu 4 molar per detik. Karena kan tadi perbandingannya A itu 1, B itu 2. 1 banding 2. Jadi kalau A-nya itu 2 molar per detik, maka B-nya itu berarti 4 molar per detik. Nah, karena beda-beda laju reaksi antara A dengan B atau dengan C atau dengan D, maka dibuatlah laju reaksi secara keseluruhan dengan rumus seperti yang tadi. Yakni laju reaksi secara keseluruhan sama dengan 1/A dikali VA sama dengan 1/B dikali VB sama dengan 1/C dikali VC sama dengan 1/D dikali VD. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.